dari godaan syaitan
ar-rajim yang terkutuk. Inna sesungguhnya fi khalqi dalam penciptaan as-samawati langit wal ardi dan penciptaan bumi waqtilafi dan silih bergantinya al-laili malam wan nahari dan siang la ayatin benar-benar merupakan tanda kebesaran liulil albabi bagi ulul albab alladzina yaitu orang-orang yang yadhkuruna mereka berzikir Allah dengan menyebut Allah qiyaman dengan berdiri wa qu'udan dan duduk wa ala junubihim dan berbaring wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan fi khalqis samawati terhadap penciptaan langit wal ardi dan bumi. Rabbana wahai Tuhan kami ma khalaqta tidaklah engkau ciptakan hada ciptaan ini batila sia-sia. Subhanaka maha suci engkau faqina selamatkanlah kami adzaban nari dari siksa api neraka. Rabbana wahai Tuhan kami innaka sesungguhnya engkau man orang yang tudkhili dimasukkan an-nar ke dalam neraka faqad maka sungguh telah akhzaitahu engkau hinakan dia wama dan tidaklah lidzalimina bagi orang-orang yang zalim min ansarin dari seorang penolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jemaah pengajian tafsir dalam Selasa Allah. Pertama tidak cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya hormati, saya muliakan para sepuh, sepuh, jemaah masjid, para mursyid, para takmir masjid, para imam dan semuanya saya takdimi, para jemaah sekalian. Pertemuan yang lalu telah berakhir kita membahas tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu tidak akan pernah tinggal diam selama Islam itu ada.
pasti ada, dan bagaimana caranya pun juga dia akan mencari jalan. Maka oleh sebab itu kita selaku talabul ilmi yang sudah mengetahui trik-trik apapun yang mereka lakukan, sebenarnya mereka pun juga tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, yang mana sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, baik itu kitab Taurat ataupun kitab Injil. Namun mereka tidak beriman bukan karena tidak mengetahui. Makanya disebut dengan ahli kitab, karena mereka itu punya kitab. Akan tetapi yang banyak, yang paling dominan pada diri mereka adalah disebabkan karena dengkinya kepada Nabi asalnya, sehingga anak buahnya atau anak-anak keturunannya mereka itu ikut, sehingga mereka sampai kapanpun tidak akan terima selama Islam itu masih ada. Maka oleh sebab itu kita haruslah membentengi diri kita, terutama keluarga, jangan sampai terikut kepada apa yang kita khawatirkan dalam masalah akidah kita terutama. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang sifat dan ciri-ciri ulul albab. Jadi ciri-ciri ulul albab nanti akan disebutkan banyak. Ulul albab itu sebenarnya adalah dua kata yang maknanya satu, ulu dan albab. Ulu itu punya, albab itu hati, berarti orang yang punya hati. Jadi dalam segi tulisan ulu itu ada wawu, akan tetapi tidak boleh dibaca panjang seperti ulaika. Jadi tidak boleh dibaca panjang. Jadi banyak ayat itu ada tetapi tidak difungsikan, artinya seolah-olah tidak ada. Seperti ulaika, ulul albab, ulul amri, itu wawunya tidak. Tapi begitu juga yang tidak ada tapi bisa dibaca, seperti khairanil wasiyah, nonnya enggak ada, tetapi rumus di situ harus dibaca, gitu kan? Khairan al wasiyah, tetapi bacaannya khairanil wasiyah. Nah, itu tidak ada yang bisa mengatakan kecuali kita belajar tentang masalah ilmu. Maka begitu juga di dalam ini, kalau secara tajwid kan dhamma, setelah itu wawu mati otomatis panjang. Tetapi dalam ilmu tajwid ula, ulu, ulaika itu wawunya tidak dibaca panjang. Maka itulah ilmu di dalamnya. Sementara albab sendiri adalah jamak dari lub. Lub itu artinya intisar. Lub. Jadi yang dimaksud dengan ulul albab itu adalah orang yang mempunyai hati yang jernih, yang memahami tentang kondisi dia sendiri, kedudukannya sebagai hamba, itulah ulul albab. Jadi apakah kita termasuk ulul albab? Tunggu dulu, nanti syaratnya akan, kalau kita masuk ya berarti ulul albab, kalau belum berarti harus menyempurnakannya, gitu kan? Ulul albab itu bagaimana? Ya. Untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu sekalian, kita jelaskan satu persatu dari sifat atau ciri ulul albab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentu harapan kita semua, kalau mungkin belum, maka hendaknya kita tingkatkan sehingga menjadi ulul albab. Tapi kalau sudah, maka kita pertahankan. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Inna sesungguhnya. Ya, inna sesungguhnya. Jadi inna, saudaranya inna namanya anna. Itu sama-sama artinya sesungguhnya. Hanya yang membedakan letaknya. Kalau di awal itu inna, kalau di tengah anna, gitu ya. Artinya sama, gunanya juga sama. Itu. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati, dalam penciptaan. Khalq itu penciptaan, artinya yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu khalq. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Yang dimaksud dengan langit itu yang kita kenal dengan langit yang 7, gitu. Jadi atas. Semua yang di atas kita itu disebut dengan langit. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili, waqtilafi dan silih bergantinya, al-laili malam, wan nahari dan siang,
la ayatin, benar-benar merupakan tanda kekuasaan Allah, li ulil albab, bagi orang-orang yang punya iman Islam yang kuat, yang disebut dengan ulul albab. Jadi yang mengetahui tentang penciptaan dan langit dan bumi itu adalah tanda kekuasaan Allah, yang kena kepada itu adalah orang ulul albab. Dari ciri yang pertama berarti kalau kita dengan adanya bumi, adanya langit, dan begitu juga dan isinya, bergantinya malam dan siang, itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini itu semua adalah Allah yang menciptakan, maka kita termasuk ulul albab. Ini ciri yang pertama. Nah, ciri yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan penciptaan langit. Jadi langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang diciptakan oleh Allah langit dulu apa bumi dulu? Langit dulu ya. Langit dulu. Jadi yang disebut pertama itu berarti dialah yang cipta. Jadi langit. Langit lalu kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Jadi bumi itu dulunya masih oleng. Maka oleh sebab itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunlah sebagai pasaknya namanya jibal, gunung. Nah, jadi tidak akan nyampe kepada ulul albab, kepada keyakinan adanya langit dan bumi ini bahwa yang menciptakan Allah, kecuali dia yang hatinya bersih, yang bisa menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Semoga kalau kita jelaskan kepada ilmuwan yang itu bukan Islam, akan mengatakan itu adalah ada. Memang ada, tetapi ada begitu aja. Tetapi kalau umat Islam, setiap apa yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Ciri yang pertama itu mempunyai keyakinan bahwa adanya langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ciri yang pertama percaya atau yakin bahwasanya adanya langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah. Itu ciri ulul albab yang pertama. Kemudian yang kedua, waqtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya malam dan siang. Jadi menurut para mufassir yang dimaksud dengan lail dan nahar itu, jadi duluan Allah menciptakan itu adalah yang didulukan adalah malam dulu. Jadi istirahat dulu baru kemudian kerja. Bukan kerja dulu baru istirahat. Walaupun prakteknya kerja dulu atau beristirahat dulu. Kerja dulu kan. Jadi kenapa kita mengetahui bahwa malam itu istirahat? Di dalam ayat yang lain coba. Wa ja'alal laila, di dalam surat An-Naba disebutkan kan, sesungguhnya Allah menciptakan malam itu untuk beristirahat. Wa ja'alan nahara ma'asya, dan menciptakan siang itu untuk mencari penghidupan. Nah, kayaknya yang idealnya manusia itu kalau malam istirahat, kalau siang kita baru kerja. Lalu bagaimana satpam? Beda mana? Itu beda. Ini secara hakikatnya gitu ya. Jadi malam itu istirahat. Itu idealnya. Jadi makanya bersyukurlah kita ketika mendapatkan kerjaan itu malam itu bisa sempat istirahat. Lebih istirahat. Karena tidak semua orang dapat kerjaan malam bisa penuh istirahatnya. Kadang-kadang malam nggak bisa turun, ya kan? Tapi kadang-kadang malam kerja, siang malam tidur kebalik. Jadi begitulah Allah. Dan Allah pun juga mesti diganti itu terus. Gak bisa disiangkan terus, gak bisa. Dan ini pun menyesuaikan dengan kehendak Allah, tidak sama antara di satu lembaga atau di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Seperti kalau Indonesia kan kayaknya stabil. Antara siang dan malam sama. 12 jam. Tapi coba kalau di negara-negara yang lain, ada yang malamnya hanya sedikit, siangnya panjang. Ya kan? Ada yang siangnya dikit, malamnya panjang.
Biasanya di negara-negara yang mempunyai 4 musim, seperti musim dingin, musim panas, itu biasanya kalau musim panas itu panjang apanya? Panjang siangnya, malamnya sedikit. Tapi kalau musim dingin malamnya panjang, siangnya dikit. Itu kan semua Allah yang ngatur. Gak bisa mereka protes atau ditahan siang terus, gak bisa juga. Jadi kalau orang ulul albab dengan adanya seperti itu udah pasti tahu bahwa itu adalah ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Maka ciri orang albab itu dengan adanya mengimani pergantian malam dan siang itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah menyukainya adanya itu, penciptaan langit dan bumi, berarti masih kita termasuk adalah ulul albab, mempunyai hati yang sangat bersih. Tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri yang berikutnya. Orang yang mendapatkan gelar ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi bukan hanya cukup dengan keyakinan saja adanya langit bumi dan semuanya itu ciptaan Allah, tidak cukup hanya itu. Akan tetapi di samping juga yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, berzikir, ingat. Jadi di dalam tafsirnya yang disebut dengan ingat itu yaitu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Yadhkurullaha qiyaman, baik itu dalam keadaan berdiri, wa qu'udan ataupun dalam keadaan duduk, wa ala junubim ataupun dalam keadaan berbaring, tiduran. Maka inilah proses kita agar supaya menjadi orang-orang ulul albab adalah hendaknya yang harus kita ketahui, sesamping kita mengajarkan iman kepada kita sendiri dan kepada keluarga, tapi yang dimaksud juga orang yang mendapatkan gelar ulul albab itu adalah mereka yang mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan zikir. Zikir di sini bisa berupa salat, zikir di sini dengan baik itu berupa hal yang sunnah ataupun yang fardu, itu mencakup semuanya. Jadi mustahil kita menjadi ulul albab hanya beriman tapi enggak salat, bukan ulul albab. Jadi ulul albab itu dinisbahkan kepada hati, ya kan? Hati, orang yang punya hati maksudnya. Jadi karena yang disebut dengan lub itu adalah biji. Biji itu isi gitu. Jadi berisinya orang itu dilihat apabila dia bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, barulah disebut dengan ulul albab. Kalau masih belum, jadi lub itu diambil dari kata biji, dan biji itu adalah isi, intisarinya. Jadi karena hati itu adalah inti dari manusia, maka oleh sebab itulah hati itu pun harus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat kepada Allah itu tidak hanya dalam keadaan santai, akan tetapi dalam keadaan susah pun juga begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma wasafahum subhanahu wa ta'ala biwasfin akhar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang yang disebut dengan ulul albab itu, yang mana mereka yu'adzim fi qulubikum wa yukatsiruna fi tasbihihim. Mereka di samping melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, juga mereka memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, memperbanyak takmid, dan menghidupkan malam itu juga termasuk ciri orang-orang ulul albab. Itu banyak cirinya. Itu pengembangan daripada yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di depan Bapak Ibu sudah ada tujuan, monggo dinikmati. Mari kita awali, kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, bagi para khatib ini boleh juga buat materi khutbah ulul albab. Jadi judulnya adalah
ciri-ciri ulul albab. Itu kan seolah-olah jamaahnya ketika jelaskan nanti akan bagus. Gitu ya. Sebenarnya ini kan bentuk-bentuk materi yang paling kuat itu adalah Al-Quran dan hadis. Ini diantaranya adalah ulul albab. Sehingga dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah yang paling kita dengar. Ada namanya disebut dengan ibadur rahman, gitu kan? Itu ciri ibadur rahman kayak apa? Nah ini juga ada namanya ulul albab. Jadi ciri ulul albab atau sifat orang-orang yang menjadi ulul albab yang berikutnya itu yang mereka itu senantiasa ingat kepada Allah dengan membaca tasbih, membaca tahmid dan membaca istighfar semuanya, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dia berbaring. Wal muradu biqaulihi qiyaman wa qu'udan ala junubihim an dzakarahum lillahi ta'ala biqulubihim wa alsinatihim yastaghriqu ammat ahwalihim. Kemudian para mufassir juga menjelaskan yang dimaksud dengan zikir siang apa? Dimaksud dengan berdiri, duduk lalu kemudian juga berbaring itu maksudnya adalah dia berzikir bukan hanya dengan lisan saja, akan tetapi dengan hati juga. Kemudian juga dari sebagai tempat di mana dan kapan saja. Dan baik itu dalam perjalanan, makanya baiknya itu kalau kita dalam perjalanan daripada kita maaf-maaf dengerin cakrowo apa-apa itu mendingan kita zikir gitu, itu lebih bermanfaat. Gitu kan? Coba sambil antri seumpama kita perempatan mau macet, jangan malah misu-misu ya. Misu juga tetap antri juga kan. Nah, mendingan kita berzikir. Inilah yang dimaksud dengan zikir. Jadi zikir itu tidak terbatas di masjid saja tetapi juga di jalan. Ini kan memberikan tenang kepada kita. Itu. Kemudian ciri yang berikutnya setelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua macam-macam zikir di sini, wa wasafam subhanahu wa ta'ala di wasfin akhar wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka cirinya adalah merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa langit dan bumi. Jadi merenunginya. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan merenungi di sini mentadabbur. Mentadabburi. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian ada di dalam tafsir itu ada namanya Al-Qur'an tafakkur. Ada tafakkur gitu. Itu bagus sekali, itu udah ada aplikasi. Itu ketika kita buka bagaimana bertafakkur dengan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan tafakkur adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melalui penciptaannya. Jadi kita tidak boleh berpikir tentang Allah, tetapi boleh berpikir tentang ciptaannya. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jadi tafakkurlah, berpikirlah kita dengan ciptaan Allah, tapi jangan sampai memikirkan yang menciptakan. Malah kita kesalah. Wallahi itu kayak apa ya? Nah ini yang enggak boleh. Tetapi kalau kita ciptakan, Maha Kuasa sungguh Allah, menciptakan langit tanpa tiang ambruk. Nah ini kan berarti nambah keimanan. Begitu juga bumi seluas ini, sehingga disitulah semua orang berkumpul. Jadi kalau berpikir seperti itu, sehingga dalam satu kaidah mengatakan, kita berpikir sesaat itu lebih utama daripada kita melakukan hal yang baik sekalipun. Sesaat. Tapi berpikirnya bukan yang pikir yang jelek. Yang dimaksud di sini berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadatin. Itu bukan hadis, tapi perkataan. Kata-kata hikmah. Jadi berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kemuliaannya itu lebih utama dibandingkan dengan kita beribadah. Dalam artian mentadabburi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kayaknya kalau orang-orang ilmuwan yang dia sangat menjaga waktu itu, mereka mengatakan sesungguhnya
sekarang itu udah banyak yang lambat gitu. Di antaranya ada lift, itu masih lambat, ada antri barang. Jadi kalau kita sudah ibadah itu udah banyak gara-gara antri. Itu udah sampai ke sana. Mengingatnya kalau kita menghitung-hitung tentang adanya waktu. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, agar kita termasuk orang yang ulul albab itu senantiasa kita bertafakkur. Bukan takafur ya, tafakkur. Tafakkur mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui dengan ciptaannya. Itu adalah termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita setiap malam itu kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam kemudian kita melakukan salat malam atau tahajud, maka di akhir itu setelah kita salat itu dianjurkan dengan berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Nah, itu doa salat tahajud. Itu sunnah, ya, sunnah. Jadi ada satu hal yang itu bukan harus doanya bebas, bukan. Seperti contohnya, kalau kita sholat duha, habis sholat duha itu dianjurkannya doanya itu, walaupun semua doa boleh, akan tetapi ada yang khusus. Seperti Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal, nah itu yang seterusnya. Fa in kana fil ardi ba'id faqarribhu, itu. Begitu juga ketika kita habis melakukan salat istikharah. Itu tidak sembarang doa, artinya walaupun semuanya doa biasa, akan tetapi ada doa yang khusus dulu baru kemudian disambung dengan doa yang lain. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Baru setelah itu bla 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 baru kemudian tambah dengan yang lainnya. Makanya butuh terutama para imam itu menghafalkan doa-doa yang khusus dulu baru kemudian disambung dengan yang lain. Bukan semuanya Rabbana atina. Ya tak? Disambut untuk menjadi pengantar jenazah. Rabbana atina juga. Itu kan pas kan? Begitu juga manten. Manten doanya qabral maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu enggak pas. Masa udah manten udah mati aja yang didoakan. Itu. Tapi ya kadang-kadang aminnya banter juga mantennya. Nah, itu jadi ada waktu-waktu ada ada waktu-waktu yang doanya itu khusus. Khusus itu maksudnya semampu kita, kalau kita apa kita doakan. Nah, seperti kita tahajud itu, maka anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk tafakkur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doanya apa? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura. Nah, ini kan nura-nura semua. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku itu cahaya, dan di dalam penglihatanku cahaya. Itu kan semuanya cahaya, agar supaya kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam hati, itu tidak mudah kita iri, tidak mudah dengki, itu karena sudah ada cahaya. Itu lebih panjangnya bisa dibuka ya Bapak Ibu sekalian, doa salat tahajud itu udah langsung muncul Allahumma ij'alni gitu ya. Itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau apa? Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam, fa nadhara ila sama. Lalu kemudian pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke langit, lalu kemudian membaca doa, habis itu Allahumma ij'alni fi qalbi nura dan seterusnya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti dia googling doa salat tahajud, nanti akan muncul. Ada bahasa Arab, ada itu dihafal. 2 jam insyaallah udah hafal. Sitek. Sitek. Ngapal kianu ya hafal kan. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya ayat yang kita baca tadi itu adalah termasuk ayat-ayat yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca setiap kali menjelang tidur. Jadi bukan hanya ayat kursi aja. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari beliau mengatakan bahwasanya
ketika Ibnu Abbas, ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqalat bittu. Jadi Ibnu Abbas itu namanya Abdullah. Ya. Kemudian beliau itu punya bibi namanya Maimunah. Bibi namanya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bibi kepada ponakan itu kan boleh, itu kan mahram kan. Jadi berarti dia ponakannya. Jadi di dalam Di dalam Arab itu kalau paman dari perempuan, paman dari pihak ibu, itu namanya khala. Kalau bibi dari ibu namanya khala, gitu kan? Tapi kalau dari jalur bapak namanya amun. Kalau ibu dari jalur bapak namanya ammah. Itu beda. Maka ini si Maimunah ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adiknya ibunya Abdullah bin Abbas. Maka pada saat itulah datang kepada Nabi, nginep gitu ya di tempat beliau. Fahatahadatsa Rasulullah falamma kana thuluthul lail. Maka setelah malam itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau mengangkat ke langit lalu membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard sampai selesai, lalu kemudian beliau itu menangis meminta ampun kepada Allah, bahwasanya itulah disebut dengan ciri orang ulul albab. Nah ini maka pelajarannya Bapak dan Ibu sekalian, ini kan gampang dihafal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi praktekkan setiap malam. Ini bukan bid'ah, tenan. Jadi praktekkan. Jadi Nabi itu yang banyak dibaca ketika belum tidur surah ayat ini, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini. Kemudian ayat kursi. Ini kalau dihitung 10 itu namanya. Ayat kursi, kemudian tabarak. Berarti enggak turu gitu. Itu memang praktek. Jadi cicil. Itu salah satu yang dia. Maka oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, dengan inna fi khalqis samawati wal ardh ini adalah menunjukkan ciri-ciri orang yang mereka itu adalah ulul albab. Jadi ciri yang pertama dia merenungi tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, lalu kemudian berzikir waktu duduk, waktu berdiri, lalu begitu tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya cirinya Rabbana ma khalaqta hadza batina. Jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya adanya langit dan bumi, semua ciptaannya ini tidak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia di muka bumi. Ini cirinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa adanya ini sia-sia, adanya semut itu sia-sia, ada itu apa? Berarti dia bukan termasuk dari ulul albab. Jadi semua yang ada di muka bumi semuanya tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Kemudian ciri yang berikutnya orang yang ulul albab itu mereka senantiasa berdoa, hindarkanlah kami dari api neraka. Itu baru masuk kepada Rabbana atina. Tapi setelah panjang kan, Allahumma ja'alin nura dulu, baru terakhir nanti ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi di awalnya itu sesuaikan dulu dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau kita istikharah, maka yang doakan adalah Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika dan seterusnya. Baru ditutup dengan Rabbana. Ketika kita salat duha, maka doa yang lurus adalah Allahumma nadduha duhauka wal bahauka dan seterusnya. In kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atlihhu, gitu kan? Wa in kana fis sama fa anzilhu, kan gitu. Ya Allah, kalau rezekiku itu ada di langit turunkanlah. Kalau jauh dekatkanlah. Kalau dalam tanah munculkanlah. Kan itu. Itu doa-doa di dalam
Nah begitu juga kita hajud, setelah kita membaca doa-doa kemudian selesai, maka inilah doanya. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi nuran dan seterusnya. Jadi itu penting juga untuk dihafal, ya nyicil sedikit-sedikit insya Allah. Jadi gak itu juga pancet doanya loh, gitu kan? Nah, terutama yang variasi itu kan banyak, seperti doa ketika saat khutbah itu jangan setelah Allahumma fil muslimin itu terus demi katanya suruh jangan suwe-suwe, alasannya jangan suwe tak hafal ternyata kan, itu masalahnya. Jadi ngapalin berapa bidang itu kan penting. Itu pentingnya ketika kita belajar tentang masalah ini. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi ciri orang yang ulul albab itu mereka senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, di antaranya adalah kebaikan dunia dan dihindarkan dari api neraka. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidzalimina min ansar. Ini semuanya doa. Jadi kita latihan membaca menghafal 10 terakhir ini, kemudian kita amalkan setiap malam dibaca gitu ya. Caranya insya Allah banyak bermanfaat. Saya gak minta semua Ali Imran, hanya ini, karena ini ada anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa ketika beliau itu tidur bersama di tempat beliau itu, ternyata Nabi itu di tengah malam bangun, lalu kemudian salah satu ayat yang dibaca adalah inna fi khalqis samawati wal ard, sampai beliau itu selesai, kemudian Bilal melakukan adzan subuh pada saat itu. Ini dulu karena ini masih panjang ya pembahasan tentang ciri-ciri ulul albab itu, tapi itu masih baru awal-awal saja. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan insyaallah. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.